Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Oki Jati. Ini dengan tema pengobatan alternatif jarak jauh, bagaimana cara kita itu menyikapinya. Ternyata apa yang saya sampaikan tentunya memang hal yang unik, tetapi bisa dirasakan sama pasien yang jarak jauh. Terutama kalau kita ngobatin dengan jarak jauh, kita harus bisa menguasai terawang dulu, tahu objek di mana yang mau kita tuju. Kita transfer energi, namanya energi suatu tujuan untuk pengobatan alternatif. Di situ harus kita paham betul. Jadi apa yang kita lakukan apabila melakukan hal-hal yang bertujuan dengan pengobatan alternatif, tentunya di sana pun pasien yang jarak jauh pun akan merasakan apa yang dirasakan di sana. Seperti ada hawa kayak hawa panas, seperti kayak jalan-jalan itu, kayak kalau orang Jawa kayak gerimis-gerimis kesemutan seperti itu. Lah itu namanya transfer energi secara positif untuk menetralisir penyakit apa yang ada di pasien. Seperti itu kalau kita pahami. Jadi harus kita tahu objeknya dulu kalau namanya pengobatan alternatif itu secara jarak jauh. Jadi nggak cuma asal didoain aja, tetapi kita harus tahu objek di mana tempatnya, kita mempelajari sakitnya apa, itu harus paham betul. Di mana tak kita mentransfer energinya itu harus ngerti juga. Seperti itu apa yang pernah saya alami. Setiap harinya memang seperti itu. Kalau ada orang yang sakit jarak jauh, itu seperti itu yang saya jalani untuk mengobati pasien-pasien saya yang jarak jauh. Seperti itu tentunya. Ini dari pengalaman-pengalaman apa yang pernah saya lakukan saja. Itulah namanya pengobatan alternatif jarak jauh. Dan tentunya kita harus tahu energi kita itu sampai di mana. Kita mengukur kemampuan kita sendiri untuk menentukan mentransfer energi jarak jauh. Kita harus paham itu. Kuncinya harus ya itu tadi, dengan kemampuan spiritual tadi, spiritual doa yang kuat untuk mencapai tujuan ke sana. Insya Allah itu nanti akan terwujud gitu. Itu yang apa yang saya sampaikan seperti itu. Dari segi pengalaman-pengalaman apa yang saya lakukan. Kuncinya kalau pengobatan alternatif situ harus tahu betul bagaimana cara kita mentransfer energi untuk mengarah ke pasien, ke klien yang jarak jauh. Harus tahu objeknya dulu. Gitu kuncinya. Kalau objeknya nggak tahu ya susah, harus tahu objeknya dulu. Apa sakitnya yang diderita itu apa? Mungkin dari segi lambungnya, atau jantung, atau asma, atau vertigo, atau migrain, atau urat kejepit dan lain-lainnya. Seperti itulah yang harus dipahami sebenarnya. Pengobatan alternatif memang asik, tapi harus tahu betul cara kita menanganinya. Kalau udah terbiasa ya terbiasa, kalau nggak terbiasa memang sulit. Bagaimana mau menanganinya, namanya transfer energi atau terawang pun nggak bisa. Bagaimana mau mendeteksi jarak jauh, tentunya juga nggak akan bisa. Seperti itu yang saya sampaikan. Itu dari segi pengalaman apa yang pernah saya lakukan. Seperti itulah yang saya sampaikan, apa manfaat dari segi spiritual atau supranatural itu tentang pengobatan alternatif, pengobatan tentang jarak jauh. Tentunya harus dipahami seperti itu apa yang pernah saya lakukan. Nanti insya Allah lah apa yang dituju akan ada perubahan dan kesembuhan yang baik apabila bisa mengerti dan menguasai tentang keilmuan tadi itu. Tanpa ada keilmuan juga nggak bisa di situ. Itu yang pernah saya alami seperti itu sebenarnya. Itu namanya kalau menurut pengobatan alternatif seperti itu. Tuh, itu yang pengalaman. Saya juga mengalami obatin jarak jauh dari Kalimantan, ada dari Irian Jaya, dari Aceh juga pernah. Tapi kan harus dirasakan dulu. Kalau kita mentransfer tentunya kan yang di sana juga merasakan kehangatan energi yang kita masuk seperti itu. Itu penyampaian saya, cukup di sini dulu.
Semoga bermanfaat semua untuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.